Oke ya, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum ya. Dan kita akan membahas kembali seputar kredit macet lagi ya. Dan untuk akhir-akhir ini banyak sekali pertanyaan mengenai kredit macet ya. Dan salah satunya yaitu mengenai kredit setelah itu pinjam nama orang lain ya. Itu konsekuensinya seperti apa ya. Dan banyak sekali yang menjadi korban, bahkan saya menjumpai sendiri ya, yang artinya misalnya pinjam nama orang lain untuk mengajukan kredit ya. Ini sebuah kebodohan yang jelas ya, kebodohan yang dilakukan oleh yang dipinjami nama ya. Namanya digunakan untuk mengajukan kredit dan berjanji akan membayarnya dengan tepat waktu dan berjanji akan menjamin hal tersebut, bahkan buat perjanjian, namun ternyata pada akhirnya, pada kenyataannya setelah dilakukan, orangnya kabur ya. Dan pihak kreditur ya, pihak perbankan atau pihak leasing atau pihak apapun, pihak jasa keuangan itu nggak mau tahu, bodoh amat. Intinya tetap ya, kredit atas nama Anda yang bayar, nagihnya tetap ke Anda, entah uangnya digunakan untuk siapapun. Biasanya permasalahan seperti ini dan banyak yang menjadi korban. Misalnya dipinjam nama oleh temen ya, atau keluarga atau orang yang merasa sudah dekat sehingga percaya, setelah itu digunakan namanya untuk mengajukan kredit. Dan boleh setelah berjalannya waktu, kreditnya 2 tahun baru dijalankan 6 bulan, ternyata orangnya udah kabur. Akhirnya pihak kreditur menagih ke yang berkredit tersebut namanya yang digunakan. Seperti itu analisisnya seperti apa sih sebenarnya dampaknya. Hal semacam itu banyak dan itu jangan sampai Anda lakukan, entah itu oleh keluarga atau oleh teman atau oleh siapapun yang sudah dekat ya. Itu nanti bisa menjadi bumerang buat Anda yang digunakan namanya. Walaupun nanti Anda nggak bayar, setelah itu nanti tetap nggak akan ditagih ya. Nanti beban moral, beban pikiran, dan itu nanti Anda akan di blacklist ya setelah itu ya. Pertanyaan karena termasuk kreditur yang tidak kompeten, kreditur yang tidak menjalankan kewajibannya ya, kreditur tidak menjalankan kreditnya, seperti itu ya. Nanti BI checklistnya udah di blacklist ya, seperti itu kan sangat merugikan Anda, seperti itu. Lalu apakah kredit ini ketika macet ini bisa dipidana ya? Sebenarnya kalau mengacu di putusan Mahkamah Agung dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia ya, seseorang yang tidak bisa membayar kreditnya ya, atau seseorang yang tidak bisa membayar hutang ini tidak bisa dipidana, karena ini sebuah hal yang 100% perdata ya. Ini ranah hukum privat ya, seperti itu. Namun tidak serta-merta seseorang tidak membayar hutang, seperti itu ya, karena untuk hutang piutang ini sangat dekat sekali dengan unsur pidana, yaitu di pasal 378 penipuan dan pasal 372 mengenai penggelapan. Ini kan sangat dekat sekali. Jadi ketika ada unsur yang memenuhi untuk pasal 378, misalnya kita kembali lagi kepada kredit yang menggunakan nama orang lain, di sini sebenarnya bisa digunakan pasal 378 untuk menjerat orang atau kreditur yang beritikat buruk, karena di sini sudah jelas ya, ada itikat buruk ya, ada itikat buruk oleh peminjam uang atau kreditur di sini dengan menggunakan nama orang lain, identitas orang lain, yang nyata-nyatanya pada saat di bank, oh ya ini ngakunya identitas saya, padahal yang digunakan identitas orang lain, seperti itu. Itu kan sebenarnya bisa digunakan untuk menjerat ya. Jadi tidak serta-merta orang yang tidak mampu membayar hutang itu nanti tidak bisa dipidana ya. Ketika ada unsur perbuatannya, ketika ada unsur penipuannya ya, ketika ada unsur pemalsuannya, maka bisa masuk ke pasal 378 mengenai penipuan tersebut ya. Berbeda halnya dengan kredit yang benar-benar tidak bisa membayar, misalnya kredit untuk usaha, setelah itu karena dampak Covid kreditnya macet, tidak bisa membayar, tidak memiliki uang sama sekali, padahal biasanya mampu membayar dengan baik ya, mampu menyicil kreditnya dengan baik, namun gara-gara Covid pemasukan kurang, misalnya jualannya nggak laku, seperti itu kan itu jelas murni perdata, seperti itu. Kalau halnya kredit yang di awal saja perjanjian atau data-datanya data orang lain, kan sudah jelas di sini ya, ada unsur penipuannya, seperti itu ya. Jadi jangan sampai ya nama Anda digunakan untuk kredit orang lain, entah itu orang dekat atau keluarga atau siapapun, karena ini nanti adalah awal mula timbulnya
perpecahan seperti itu dan permusuhan seperti itu ya. Saya pikir itu cukup seperti biasa, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.